Kemudian Bapak yang saya hormati, ketika ada orang yang istilahnya memberitahukan kepada kita, istilahnya mengadu domba lah gitu, melakukan adu domba kepada kita, Pak, saya dengar si Fulan itu ngomongi Bapak gini loh. Nah itu apa yang kita lakukan Pak itu ya? Kita marahi, kita usir atau kita terima atau gimana? Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan, Pak, ketika kita melihat ada adu domba atau kita mengalami sendiri ada orang yang ngomong-ngomongi jelekan orang lain kepada kita, ya, yaitu maka beliau mengatakan ada 6 hal yang harus kita lakukan. 1, alla yusaddiqahu li'anna namam fasikun wa huwa mardudus syahadah. Jangan dipercaya. Kalau dia melakukan namam berarti dia fasik. Kalau dia fasik berarti persaksiannya ditolak. Dia melakukan adu domba ini kan berarti tanda, Pak, kalau dia sedang melakukan kefasikan. Nah, fasik itu kan nggak bisa diterima syahadatnya, persaksiannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan langsung dipercaya, enggak usah dipercaya, sudah dustakan saja. Itu yang pertama. Sebab kalau kita percaya, Pak, repot nanti. Akhirnya kita terus punya rasa kepada orang yang diberitahukan omongannya itu. Akhirnya kita punya rasa, jangan-jangan gitu. Kalau sudah kita dustakan, enggak usah kita percaya, sudah. Itu 1. Kemudian yang kedua adalah ayyanhahu an dzalik wa yansahalahu wa yuqabbiha alaihi fi'lahu. Kita larang, wis ora usah mbok terusno. Ya. Dan kita nasihati dia dan kita katakan apa yang kamu lakukan itu elek, jelek, dilarang dalam agama. Dan itu kan, Pak, salah satu wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kan gitu. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban itu. Dan fardu ain, Pak. Nahi mungkar di situ fardu ain karena kita melihat kemungkaran dengan mata kita. Karena fardu ain itu kan asli hukumnya kan fardu kifayah. Kalau ada kemungkaran, kemudian kita bareng-bareng. Ini kan kalau salah satu sudah mengingkari kemungkaran kan sudah gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau kita sendiri yang melihat di depan mata, di dekat kita, dan kita mampu untuk melakukan yaitu nahi mungkar, maka wajib bagi kita untuk melarang orang tersebut. Kemudian yang ketiga, berarti orang yang namimah kepada kita ini, ya, melakukan namimah, membicarakan bahwa si A, si Fulan itu ngomongi saya gini-gini. Berarti, Pak, sikap kita kepada orang yang melakukan namimah ini, kita seneng sama dia karena dia orang Islam. Tapi kita nggak suka dia karena dia namimah, melakukan adu domba. Secara umum dia saudara kita, wajib kita sayangi. Tapi untuk perbuatan namimahnya ini, saya benci sama dia karena namimahnya. Harus begitu. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ausaku ural iman, al mualatu fillah, wal muadatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdhu fillah." Ikatan iman, Pak. Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Berarti kan dia orang Islam, saya senang dia karena dia orang Islam, saya cinta dia karena dia orang Islam. Tapi untuk ada sebagian dari dia yang saya nggak suka, yaitu sifat namimahnya itu. Kemudian yang keempat, Pak,
Allah tadunna bi akhikal ghaib as-su. Langkah yang keempat adalah jangan sampai kita suudon kepada orang yang dibicarakan oleh si C tadi. Kan tadi si C. Si C ngomongi si B. Bahwa si A itu si C ngomong memberitahukan si B. Pak B, si A itu ngomongi gini-gini kamu. Si A itu ngrenengi kamu si A. Allah tadunna bi akhikal ghaib as-su. Enggak usah suudon sama si A, enggak usah. Jangan sampai ada suudon kepada si A. Jangan, enggak usah. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena don itulah Pak. Don yang ada dalam hati kita kalau kita teruskan, kita lanjutkan itu nanti memang terjadi hubungan yang tidak baik. Sudahlah enggak usah disuudoni si A-nya itu enggak usah disuudoni. Kemudian yang kelima, Allah yahmilaka ma hukiya laka ala tajassus wal bahsi lituhaqqik. Jangan sampai si C tadi omongannya si C omongannya yang namimah itu jangan sampai menjadikan si B atau kita untuk tajassus dan mencari-cari kebenaran apa yang dinamimahkan itu. Enggak usah. Si C bilang, Pak B, Pak A itu ngomongnya kamu gini-gini. Maka si B enggak usah Pak, enggak usah. Wah, kalau gitu saya harus nyuruh orang itu untuk cross check, nanyakan bener atau enggak. Atau saya kadang-kadang kalau ngomong sama dia itu tak pancing-pancing sajalah supaya saya tahu. Enggak usah begitu. Enggak usah dilanjutkan dengan mencari-cari kebenaran untuk tabayun, untuk cross check, enggak usah. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian yang keenam Bapak Ibu hormati, Allah tardha li nafsika manuhitan namamu anhu wala tahki namimatahu fataqulu fulan qad hakali kada wa kada fatakunu bihi namaman wa mughtaban wa qad takunu qad ataitama anhu nuhita. Contoh tadi yang saya contohkan Pak ya, si C ngomongi kepada si B bahwa si A, Pak B, Pak A itu gini sama kamu. Maka si B ini Pak, nggak usah ngomong-ngomongkan ke yang lain lagi, nggak usah. Si B ngomong si D, Pak D, kemarin itu si C datang kepada saya, ngasih tahu kalau si Pak A itu ngomong-ngomongi saya, sudah. Nah itu namanya apa Pak? Podo wae, namam juga itu. Kalau tidak namam ya ghibah lah. Ghibah itu kan kejelekan orang juga itu diomongkan. Jangan sampai dilanjutkan, ditular-tularkan lagi, tidak usah. Nah, yang terakhir Bapak yang saya hormati ya, ada beberapa ucapan dan cerita yang terjadi di zaman salafus saleh, yaitu apa yang dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Beliau katakan, Imam Hasan Basri kan Pak memberi nasihat kepada kita, man namma ilaika namma alaika. Barang siapa Pak, barang siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa orang lain itu menyebut kejelekanmu atau menjelek-jelekkanmu, itu namanya namma ilaika. Memberitahukan kepada kamu si fulan menjelek-jelekkan kamu. Orang kalau seperti itu Pak, pasti juga akan namma alaika. Juga akan menyebutkan menyebutkan ucapanmu kepada si orang lain, kepada orang lain yang kamu ucapkan kejelekannya itu. Nah, ini bisa dipahami enggak Pak? Man namma ilaika namma alaika. Contoh tadi ya Pak ya, si C ngomong kepada si B, Pak B, Pak A ini itu ngomong jelek-jelekkan kamu Pak B.
Berarti si C ini kan Pak, nama ila B. Itu nama ila B. Si C ini juga nanti Pak, dia dia juga akan berani juga Pak, akan menyebutkan akan menyebutkan ucapan si B kepada si A atau kepada yang lain. Ternyata si B itu pernah ngomongi jeleknya si D gitu. Maka si C ini juga nama ala B. Dia akan bilang kepada Pak C, bilang kepada si D. C bilang kepada si D, Pak D, Pak B pernah ngomongi bahwa kamu itu gini. Nah itu Pak. Itu namanya manamma ilaika namma alaika. Bisa dipahami Pak ya? Gitu. Kemudian seorang khalifah Pak. Inilah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini itu orangnya Masya Allah, ini orangnya dekat dengan ulama ya, dekat dengan ulama. Di antaranya adalah Imam Zuhri. Imam Zuhri juga hidup sezaman dan dekat sama khalifain. Suatu hari ada orang datang ke istana Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pas kebetulan di situ ada Imam Zuhri. Kemudian khalifah berkata kepada orang laki-laki yang datang itu, balaghani annaka waqa'ta fiyya wa qulta kada wa kada. Wahai fulan, aku dikasih tahu, saya diberitahu bahwa kamu pernah jelek-jelekan saya, ngomongi saya. Faqala rajul, laki-laki tamunya itu Pak berkata, jawab, ma fa'altu wala qultu. Aku enggak pernah ngomong khalifah, enggak pernah melakukan saya. Faqala Sulaiman, khalifah bilang, innalladzi akhbaroni shadiq. Yang ngasih tahu saya kalau kamu itu jelek-jelekkan saya, bisa dipercaya orangnya. Pas Imam Zuhri Pak, Imam Zuhri di situ, Imam Zuhri langsung nimbrung. Faqala lahu Zuhri, la yakunun nammamu shadiqon. Wahai khalifah, orang yang melakukan adu domba, tumbak cucuan, enggak mungkin jujur. Enggak mungkin bisa dipercaya. Akhirnya khalifah bilang, Pak, sodakta. Wahai imam, betul kamu. Maka khalifahnya berkata kepada laki-laki itu, idhab bisalam. Udah pergi sana, kamu enggak saya apa-apakan. Berarti kan, kalau tadi ucapannya Imam Hasan Basri, tabi'in. Imam Zuhri, tabi'in juga. Imam Hasan Basri mengatakan, man namma ilaika, namma alaik. Kalau kata Imam Zuhri, la yakunu nammamu shadiqan. Orang yang melakukan adu domba itu, la yakunu shadiqan. Tidak bisa jujur, tidak bisa dipercaya. Kemudian cerita yang terjadi pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sama Pak ini Pak. Ada seorang laki-laki masuk ke tempatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia melaporkan itu Pak, orang lain. Wahai Khalifah, saya dengar si fulan itu ngomong-ngomongi kamu. Lah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan tidak hanya khalifah kan Pak, ulama juga. Karena sebelum dia jadi khalifah kan dia jadi gubernur Medina. Ketika jadi gubernur Medina kan beliau juga jadi gubernur, juga belajar agama di Masjid Nabawi. Makanya beliau juga pinter, alim juga. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bilang, in syi'ta nadharta fi amrik fa in kunta kadiban fa anta min ahli hadhil ayah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa in kunta shadiqan fa anta min ahli hadhil ayah hammazim masya'im binamim. Wa in syi'ta afauna anka qala al afu ya amiral mu'minin la a'udu ilaihi abada. Khalifah Umar bin Aziz bilang, Pak, ya, kalau kamu dusta, kamu masuk ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
Jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa berita, cross check lah, jangan langsung terima. Kalau kamu jujur, memang si fulan itu ngomongi saya begitu-begitu, kamu termasuk ayat hammazim masya'im binamim. Yaitu orang yang suka mencela orang dan berjalan di muka bumi dengan adu domba. Kemudian beliau mengatakan, kalau kamu mau, saya maafkan kamu. Kemudian orang itu, ya wahai Umar bin Abdul Aziz Khalifah, saya pilih dimaafkan. Dan saya tidak akan mengulangi lagi selamanya. Nah itu Bapak Ibu saya hormati, apa yang terjadi di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.